Selamat datang di HITS, HI Talks Podcast. Dipersembahkan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Halo HI Tips, selamat datang di episode ke-10 HITS HI Talks Podcast. Nah, kembali lagi di HI Talk Podcast, di mana podcast ini merupakan bagian dari program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman yang akan membahas banyak sekali nih topik menarik seputar dunia HI dan pastinya akan membuka jendela pengetahuan teman-teman semuanya. Nah, HI Pips semuanya, meskipun sedang berada di tengah cuaca yang kadang hujan, kadang panas, tidak menentu ini, semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat. Nah, senang sekali nih rasanya saya Syakila berkesempatan menjadi moderator nih pada HI Talks Podcast episode kali ini. Yang mana pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh dua narasumber yang cantik-cantik, udah cantik kece lagi. Ada Ibu Jessica Natalia dan juga Ibu Friska nih. Mungkin boleh kali ya kita sapa-sapa dulu dua narasumber kita. Bagaimana nih kabarnya Ibu Jessica dan juga Ibu Friska? Mungkin boleh dari Ibu Jessica dulu nih. Gimana kabarnya Ibu? Hai, kabarnya sehat meskipun hujan badai ya, tapi tetap harus dijaga kondisi tubuh. Thank you. Wah, baik. Kalau Ibu Friska nih, gimana Ibu Friska kabarnya Ibu? Halo, kalau saya kebetulan alhamdulillah lagi kurang sehat ya, karena lagi, radang tenggorokan, tapi insya Allah semangatnya tetap terjaga. Nah, mungkin sedikit perkenalan terkait dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Friska, yang merupakan seorang dosen pada program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman nih. Dan kemudian ada juga Ibu Jessica, yang merupakan seorang program manager di Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Nah, teman-teman semuanya, pada episode HI Talks kali ini kita akan membahas tema yang menarik banget nih, yakni seputar NGO berkontribusi untuk perubahan dan tentunya ditemani oleh Ibu Friska dan juga Ibu Jessica. Nah, mungkin untuk mengetahui lebih dalam tentang topik obrolan kita kali ini, langsung aja mungkin ya kita tanyakan kepada Ibu Friska nih. Nah, Ibu Friska mungkin boleh dong dijelasin apa ya yang dimaksud dengan INGO itu. Baik, terima kasih Syakila. Jadi, ya saya rasa teman-teman pasti sudah familiar gitu ya, bahwa INGO itu adalah singkatan dari International Non-Governmental Organizations atau organisasi internasional non-pemerintah. INGO adalah organisasi yang beroperasi di tingkat internasional dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat non-profit. Kemudian organisasi ini juga tidak terikat pada pemerintah suatu negara dan biasanya mereka bekerja secara independen untuk mengatasi berbagai isu global seperti isu kesehatan, pendidikan, hak asasi manusia, lingkungan, dan masih banyak lagi. INGO dapat terlibat dalam kegiatan advokasi, pemberian bantuan, penelitian, dan proyek-proyek pembangunan untuk meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan di tingkat global. Beberapa contoh INGO yang teman-teman pasti sudah familiar itu adalah Greenpeace. Nah, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, INGO itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. INGO di Indonesia juga harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Oke. Kemudian bagaimana sih Bu mekanisme keberadaan INGO itu di suatu negara gitu Bu? Baik, kalau mekanisme keberadaan INGO di suatu negara itu berbeda-beda ya di tiap negara, itu tergantung hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Namun secara umum keberadaan INGO di suatu negara itu memiliki beberapa langkah dan proses gitu ya. Antara lain pasti yang pertama adalah pemilihan negara target. Jadi INGO itu biasanya memilih negara sebagai target berdasarkan isu yang tadi saya sebutkan gitu. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kebutuhan dan juga potensi dampak. Jadi sebelum memulai kegiatan di suatu negara, INGO biasanya melakukan evaluasi kebutuhan untuk memahami tantangan dan peluang yang ada gitu.
Yang ketiga adalah pendaftaran dan izin gitu. INGO itu harus mendaftarkan diri dan mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Seperti yang tadi saya singgung gitu ya. Kalau di Indonesia kita punya aturannya gitu melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang keempat itu adalah kerjasama dengan pemerintah dan juga mitra lokal. Jadi INGO itu bisa bekerja dengan pemerintah dan mitra lokal untuk memastikan bahwa kegiatan mereka itu sejalan dengan kebijakan nasional. Dan yang kelima, pengembangan proyek dan program gitu ya. Lalu ada pembiayaan. INGO itu biasanya mencari sumber pembiayaan untuk mendukung proyek dan juga program mereka. Lalu kemudian ada implementasi dan juga evaluasi, dan yang terakhir, mekanisme terakhir itu adalah pelaporan dan akuntabilitas. Jadi INGO biasanya diharuskan untuk menyampaikan laporan secara rutin kepada pihak yang berwenang, termasuk salah satunya adalah donatur. Nah, mekanisme ini tentu saja bervariasi ya, tergantung pada kebijakan dan regulasi di masing-masing negara serta jenis kegiatan yang dilakukan oleh INGO. Oke, baik. Namun kemudian apakah peranan INGO itu, Bu, begitu penting nih dalam konteks hubungan internasional? Oke, baik. Mungkin kalau kita diskusi di kelas, kayaknya kita lebih sering mendiskusikan government organizations gitu ya. Padahal menurut saya INGO itu juga punya peranan yang tidak kalah penting dalam hubungan internasional. Kenapa? Yang pertama karena satu adalah penanggulangan isu global. Jadi INGO itu seringkali berfokus pada isu-isu global. Mulai dari isu kemiskinan, perubahan iklim, kesehatan, konflik, dan lain sebagainya. Dan keberadaan mereka itu dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah-masalah yang kemudian melibatkan banyak negara gitu. Kemudian yang kedua adalah pengisi celah kemanusiaan. INGO sering hadir di tempat-tempat yang mungkin diabaikan oleh pemerintah gitu ya, atau mungkin tempat-tempat di mana bantuan itu diperlukan dengan cepat, seperti daerah konflik atau bencana alam, dan biasanya INGO itu menjadi yang pertama hadir. Kemudian yang ketiga adalah advokasi hak asasi manusia. Banyak INGO yang berperan dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Ada juga pembangunan dan pendidikan. Jadi INGO dapat berperan dalam program pembangunan dan pendidikan di berbagai negara. Mereka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek yang mendukung pembangunan dan pendidikan. Lalu pemantauan dan pelaporan gitu ya, ini berkaitan dengan mekanisme tadi. Kemudian jembatan antara negara dan masyarakat sipil. Jadi INGO itu dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Mereka dapat menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam penyelesaian konflik. Jadi beberapa INGO itu terlibat dalam upaya penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Mereka dapat menjadi mediator ataupun penyedia bantuan kemanusiaan di daerah-daerah konflik. Jadi buat saya gitu ya, keberadaan INGO itu memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan-tujuan global dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberhasilan INGO itu juga bergantung pada kerjasama yang baik dengan pemerintah dan juga aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, Bu, kalau misalnya selama di kegiatan kelas itu kita lebih banyak membahas tentang international government gitu ya, international government organization gitu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, perbedaannya INGO dengan IGO gitu? Oke, perbedaannya yang pasti singkatannya beda ya, Syakila. Tapi terlepas dari singkatannya yang beda gitu ya, ada poin-poin lain yang membedakan antara INGO dan IGO. Jadi terletak pada sifatnya, strukturnya, dan tujuan. Jadi kalau sifat, INGO itu organisasi yang non-pemerintah sifatnya. Sementara IGO sudah pasti sifatnya adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah struktur. INGO struktur organisasinya itu bervariasi. Tetapi umumnya mereka punya dewan pengurus dan staf yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara kalau IGO itu strukturnya melibatkan perwakilan dari negara-negara anggota. Kemudian tujuan. INGO itu punya berbagai tujuan gitu ya. Biasanya tujuan-tujuannya bersifat non-profit dan lebih fokus pada isu-isu kemanusiaan. Sementara kalau IGO tujuannya itu bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan perjanjian yang membentuk organisasi tersebut. Selanjutnya ada keanggotaan. Nah, kalau INGO, keanggotaannya itu dapat melibatkan individu, kelompok masyarakat, jadi bersifat terbuka dan variatif. Sementara kalau IGO sudah pasti keanggotaannya terbatas pada
negara-negara dan biasanya mereka punya syarat gitu ya untuk dapat bergabung dalam organisasi pemerintah. Yang terakhir adalah kegiatan dan proyek. Jadi kalau INGO, kegiatan dan proyeknya seringkali dilakukan di tingkat global ataupun regional untuk menanggapi isu-isu kemanusiaan mostly. Sementara kalau IGO, dia kegiatannya mencakup bidang-bidang yang lebih makro seperti ekonomi, kesehatan global, dan masih banyak lagi. Nah, perbedaan ini mencerminkan peran dan fungsi unik dari setiap organisasi dalam konteks hubungan internasional. Ketika INGO itu lebih fokus pada isu kemanusiaan, maka IGO itu kerap kali memiliki cakupan yang lebih luas gitu ya. Karena memang at the end of the day, government itu adalah sebagai aktor yang kemudian punya kuasa untuk mengambil keputusan. Gitu Syakila. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Friska untuk penjelasannya. Nah, setelah penjelasan menarik dari Ibu Friska tadi, kita mungkin bisa beralih ke Ibu Jessica nih, karena sesuai dengan latar belakang Ibu Jessica yang bekerja di salah satu NGO nih ya Bu, selama kurang lebih 12 tahun. Mungkin dari sini kita bisa tahu bagaimana pengalaman Ibu dan juga hal-hal menarik lainnya yang selama ini Ibu dapatkan ketika berkecimpung di NGO itu tadi. Nah, langsung aja nih untuk Ibu Jessica, pertanyaan pertama. Mungkin boleh diceritakan Ibu, kenapa sih Ibu tertarik untuk bekerja dan berkecimpung di NGO? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab, saya mendengar penjelasan Ibu Friska tadi itu mengingatkan saya waktu tahun 2005 masih kuliah HI ya di Unpar gitu. Jadi semua mengingatkan saya dengan teori-teori itu. Kalau ditanya kenapa apa sih latar belakang kok saya mau bekerja di NGO atau di dunia development sampai sudah 12 tahun. Sebenarnya tuh ada 2 poin besar. Satu, karena memang latar belakang keluarga, jadi dulu ibu saya memang kerjanya di NGO. Jadi waktu kecil saya sering melihat ibu saya itu bekerja dengan masyarakat, turun ke lapangan, sehingga saya berpikir saya kayaknya gede pengen kayak gini deh gitu. Tapi waktu itu belum yang benar-benar strict ya, yang kayak saya harus menjadi seperti ibu saya. Tapi akhirnya saya mencoba tuh pas kuliah, kayaknya HI seru deh gitu ya. Karena kan kalau di HI itu orang dulu suka bilang, nanti pas lulus banyak tuh pilihannya gitu dulu ya. Tapi saya coba masuk HI gitu. Begitu masuk HI, disitulah saya belajar lebih dalam tentang dunia development. Seperti yang tadi Ibu Friska sampaikan ya, nggak hanya tentang NGO, IGO, ada tentang politik Indonesia, politik US, perang di Timur Tengah, semua dipelajari. Tapi sampai akhirnya ini udah masuk poin kedua ya. Pada saat saya udah masuk ke semester 4 dan 5, ada pembelajaran atau materi khusus tentang NGO. Di situ saya mulai menemukan passion saya. Belum 100% ya. Kayak mengikuti kata hati, oh kayaknya ini asik gitu. Karena kan kalau di HI itu biasanya seringkali itu terbagi dua. Saya pingin jadi diplomat yang benar-benar levelnya di pemerintahan. Ada yang saya pingin di NGO, turun ke pelosok-pelosok gitu ya. Jadi terbagi dua. Nah di situ saya melihat bahwa kayaknya saya lebih senang deh kalau saya itu turunnya ke pelosok-pelosok Indonesia gitu ya. Jadi di situ yang membuat saya semakin tertarik. Terus kan biasanya kan kalau dulu kuliah HI disuruh presentasi tentang program-program NGO atau IGO ya. Di situ saya mulai tertarik lagi dengan banyak isunya, pendidikan, kesehatan, banyak ya. Kalau di Indonesia tuh ada banyak kalau mau disebutin isu tuh berbagai macam. Infrastruktur lah, tentang kalau teman-teman sering dengar tentang gender dan berbagai isu-isu yang berkembang gitu. Akhirnya saya memilih untuk ya udah deh kayaknya saya di NGO aja. Bahkan fun fact-nya adalah ketika teman-teman lulus itu pasti semua udah nyoba untuk jadi diplomat ya, Kemenlu gitu, masuk di Kementerian Luar Negeri. Tapi kalau saya tuh udah dari awal kuliah sampai 12 tahun, saya nggak pernah nyoba masuk. Jadi memang karena saya nggak pengen di situ gitu, itu juga bagus gitu. Tapi saya tahu kayaknya saya punya skill yang lebih untuk bisa bekerja bersama teman-teman di NGO atau IGO. Itu deh latar belakangnya. Nah, kemudian ketika Ibu akhirnya memilih untuk bergabung di NGO nih dan tidak seperti mahasiswa HI kebanyakan yang misalnya kalau lulus mikirnya mau langsung ke Kemenlu dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja sih yang harus Ibu persiapkan atau apa aja sih yang harus kita persiapkan dan kita pelajari untuk kemudian kita bisa bergabung ke NGO ini, Bu?
Oke, ini penting ya, misalnya, untuk teman-teman HI yang sekarang lagi bingung nih, "Saya lulus mau kemana ya? Kalau saya misalnya mau ke NGO, apa nih yang harus saya lakukan pertama?" Kalau aku kasih tips, ketika teman-teman mulai di bangku bukan di bangku, di bangku kuliah HI ya, mulai teman-teman tuh kulik, cari tahu apa saja NGO dan IGO yang ada di Indonesia. Dulu pembelajaran saya, kalau saya tuh taunya cuman seputar, oh Greenpeace, udah, karena memang dia namanya besar. Oh Oxfam, tapi sebenarnya ada banyak. Contohnya ada World Vision, ada Save the Children. Ini teman-teman bisa catat ya. Ini kayak kisi-kisi, ada Child Fund, ada Plan. Terus kalau untuk IGO kita punya Badan PBB ya, dan PBB itu banyak sekali agensinya. Ada UNDP, ada UNICEF, ada IOM yang bergerak di migran, lalu ada UN lainnya, UNODC dan banyak lagi gitu. Jadi teman-teman HI itu mulai kulik dari sekarang supaya teman-teman tuh belajar apa sih yang dikerjakan teman-teman NGO dan IGO ini, apa sih isu-isunya, di wilayah mana aja sih. Jadi dari situ mulai ada tuh ketertarikan, oh kayaknya nanti skripsi saya akan ini. Atau sudah mulai ada ketertarikan kalau saya lulus, saya mau coba buka-buka kalau ada vakansi di berbagai IGO dan NGO. Semakin banyak teman-teman tahu, maka semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Itu satu. Terus kedua, untuk diri sendiri, teman-teman tuh harus berani men-challenge. Jadi kalau mau kerja di NGO atau IGO, teman-teman harus berani ditempatkan di pelosok Indonesia, dimanapun, tidak boleh milih. Dulu saya pertama sharing sedikit, saya berawal dari World Vision. Kemudian saya ke salah satu pindah ke 8 tahun di sana. Kemudian saya pindah ke programnya salah satu program US Embassy namanya Harmony. Lalu saya pindah lagi ke badan PBB namanya UNDP. Lalu saya pindah lagi sekarang ke Departemen Luar Negeri untuk Kedutaan Australia di Jakarta. Jadi sebagai donornya seperti itu. Nah, dengan pindah-pindah seperti itu, awal karir saya di World Vision, itu saya ditempatkan di Papua. Saya nggak bisa milih waktu itu. Di Papua saat itu tahun 2010, 13 tahun lalu, kita nggak punya yang namanya Instagram. Kadang-kadang di sana itu kita mau cari ATM aja susah. Misalnya di satu tempat nggak ada, cuman adanya BNI Bu. Atau misalnya ketika kita di satu tempat, di sini tidak ada Excel Bu, adanya cuma Telkomsel atau bahkan di satu tempat yang tidak ada sinyal. Jadi memang kita ditempatkan di daerah yang memang butuh dikembangkan. Agak sulit kalau kita bilang aku mau di NGO tapi maunya di A yang ada mall gitu. Susah. Lalu buat apa ada NGO di situ? Kan begitu ya logikanya. Jadi satu harus berani ditempatkan dimanapun di daerah yang situasinya teman-teman mungkin keluar dari zona nyaman. Tidak ada hiburan, tidak ada sinyal. Ada bahkan dulu desa-desa yang jam 6 lampunya sudah mati, listriknya sudah mati. Jadi kita baru ada listrik lagi jam 6 paginya gitu ya. Jadi mempersiapkan diri. Lalu yang ketiga itu kalau buatku being humble. Kenapa? Karena ketika kita ditempatkan di berbagai daerah, kita itu yang belajar dari mereka. Jadi jangan kita merasa, oh saya ini misalnya S1 nih, saya tahu tentang teori HI. Jadi kamu nih masyarakat di desa A harus dengar saya. Enggak begitu cara kerjanya. Tapi cara kerjanya adalah kita harus humble, kita dengarkan mereka, kita berkembang bersama mereka. Itu penting sih buatku ya, untuk mempersiapkan ketika kita siap masuk bekerja di dunia NGO ataupun IGO. Oke, berarti siap mental, being kind, and also being humble ya Bu ya berarti. Nah, Yes, betul. nah nih Ibu Jessica, ini mungkin sedikit intermezzo juga ketika saya membaca CV Ibu, profile Ibu di LinkedIn, ketika saya membaca ada pengalaman 12 tahun nih Ibu bekerja di NGO, saya tuh kemudian bertanya-tanya nih Bu, selama 12 tahun itu tidak mungkin dong Ibu tidak merasakan tantangan dan juga kesulitan-kesulitan tertentu tuh selama bekerja di NGO itu. Nah mungkin Ibu bisa sharing dong, tantangan apa kira-kira yang sering banget nih Ibu rasakan selama bekerja di NGO tersebut?
Oke, kalau tantangan tuh banyak banget ya ceritanya. Jadi selama 12 tahun dari selama mungkin saya masih unyu-unyu ya, masih single sampai akhirnya udah, beranak ya, maksudnya sudah menikah dan punya keluarga itu selalu aja ada tantangan. Tapi yang nggak pernah lupa masih terkait tadi ya, kalau di NGO itu tantangannya tuh satu, areanya tuh sulit. Karena kebetulan saya ditempatkan di banyak daerah, misalnya, di Papua itu di Jayapura, pasti nggak cuma di Jayapura, kadang kita di pegunungan, di Wamena, di mana, budaya mereka kan masih, menggunakan koteka ya, tidak tidak dengan seperti kita memakai baju, kain seperti kita gitu. Dan, ada yang di Sumba Timur, ada yang di Ternate, ada yang di Palu, banyak. Tapi yang paling challenging itu area. Jadi, misalnya kalau aku boleh kasih contoh, ada satu desa yang ketika kita ke sana mobil sama motor sudah tidak bisa masuk. Jadi, kita memang harus agak mendaki gitu, agak mendaki dan itu hujan dan, kalau orang sana kan bilang biasanya gini, "Desanya di sebelah mana Bapak?" Nanti mereka biasanya bilang, "Ah, dekat saja Ibu, sudah di depan." Tapi di depannya mereka itu bisa kayak 5 kilo lagi, 3 jam lagi, jadi memang areanya sulit gitu. Ada juga desa yang memang kita kalau ke sana, itu harus menyeberangi sungainya. Jadi ada satu momen sungai itu airnya lagi tinggi karena hujan, akhirnya kita seberangi dengan mobil apa ya, itu tuh dulu, kita bilangnya double gardan ya, mungkin teman-teman di HI bisa ada bayangan ya. Karena memang cuma mobil itu yang bisa masuk dan biasanya kalau di NGO, di pelosok-pelosok, itu, mobilnya tuh yang double gardan itu. Jadi itu kita menyeberangi sungai dengan air itu yang udah setinggi kaca gitu. Jadi, area sulit yang kadang kalau saya mikir sekarang, "Kok berani ya saya dulu, kok berasa kayak nyawanya 9 ya?" Tapi kan kalau single pasti gitu ya, senangnya yang menantang gitu. Jadi area tuh tantangannya. Dan kadang-kadang, budaya-budaya yang unik ya, misalnya kayak dulu, karena saya cukup lama di Papua, jadi kalau jam 5 sore pulang kantor, udah saya tuh nggak boleh kemana mana. Ini terkait keamanan. Kenapa? Karena di sana tingkat kejahatan, kriminalitas itu cukup tinggi. Apalagi, masyarakat-masyarakat di sana kan masih sering, biasanya kita bilangnya minum, ya minum minuman keras gitu ya. Jadi memang buat kita dulu staf-staf perempuan, pokoknya jam 5 sore udah masuk rumah, masuk kos-kosan gitu. Jadi ya masak di dalam, apa di dalam, berkegiatan baru besok pagi lagi. Itu demi keamanan karena kan, kalau di sana kita nggak tahu ya apa yang bisa terjadi gitu. Jadi lebih baik ya sudah kita di dalam kosan gitu. Atau di Papua itu dulu kita pernah juga sampai beberapa hari nggak masuk karena ada, perang adat kan. Itu kita nggak boleh masuk karena kita tidak boleh keluyuran di jalan, karena mereka kalau perang adat itu kan biasanya kan, panahnya itu udah mengudara begitulah. Jadi kita diam di rumah gitu. Lalu yang sulit juga itu ini penting ya menjadi pembelajaran juga, untuk teman-teman HI, masyarakat yang, dia tidak selalu langsung percaya dengan kehadiran NGO ataupun IGO. Maksudnya seperti ini, misalnya kita datang, biasanya NGO datang itu, caranya biasanya ada 2, satu dia memberikan benefitnya atau manfaatnya dalam bentuk program. Misalnya ada program kesehatan, kita kasih, sosialisasi tentang bagaimana memberikan, tambahan makanan bagi bayi-bayi di bawah umur 5 tahun atau istilahnya MPASI. Nah, tapi ada yang kedua, mungkin dia memberikan dana di awal, misalnya dana untuk masuk sekolah karena angka drop out di satu desa itu tinggi. Jadi dibantu dulu dengan finansial, biasanya gitu. Dikasih duit dulu untuk masuk sekolah, tapi nanti di tahun kedua dan ketiga nggak boleh lagi tuh kita ngasih kayak, finansial, bantuan finansial secara langsung. Biasanya dia akan mulai naik dalam bentuk program, oh sosialisasi tentang, pentingnya keterampilan membuat A, membuat B gitu ya, jadi dalam bentuk program. Nah, challenge-nya tidak semua masyarakat mau menerima itu. Karena buat mereka, "Saya ini kan udah susah ya hidupnya. Saya pergi ke ladang siang dan malam Ibu, baru Ibu kasih program," gitu kan. Mereka bahasanya misalnya bahasa timur atau bahasa, sesuai, budaya mereka ya. Baru Ibu kasih program, program itu kan tidak bentuknya duit ya. Jadi mereka bertanya, "Kenapa? Kenapa bantuannya bentuknya program? Kenapa bukan uang? Yang kita butuh itu adalah makan dan minum." Di situ challenge-nya. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membuat
percaya kepada masyarakat bahwa kami ini datang untuk membantu kamu supaya ada perkembangan dan juga kemajuan di dalam desamu seperti itu. Dan itu sulit. Itu nggak langsung 1 hari, 2 hari, itu bisa bertahun-tahun sampai memang benar-benar masyarakat itu percaya gitu. Biasanya kita akan mendekati tokoh masyarakat, tokoh agama, karena di beberapa wilayah itu kan memang mereka seperti pentolannya ya. Ketika kita udah bisa pegang tokoh agamanya, bisa tuh satu desa langsung, oh iya saya setuju, baik mari datang silahkan, misalnya NGO A atau B, baru mereka mau kooperatif gitu. Oh, berarti banyak banget juga ya Bu ya ternyata tantangannya selama bekerja di NGO itu. Iya betul. Nah, tapi ketika ada tantangan pasti ada dong hal yang menyenangkan nih selama Ibu bekerja di NGO karena bisa sampai 12 tahun gitu berkecimpung di dalam dunia NGO itu. Nah, mungkin boleh di-share dong Bu apa aja hal-hal yang menyenangkan gitu yang bisa Ibu rasakan selama bekerja di NGO? Oh, banyak banget ya, sampai akhirnya membuat bertahun-tahun di dunia development ini ya. Jadi yang satu yang kalau membuat saya senang itu ya, karena kita bisa melihat perubahan masyarakat secara langsung di depan mata kita. Jadi kalau kita bekerja misalnya, mungkin ya saya berpikir kalau saya nggak turun ke lapangan. Misalnya waktu itu saya mengawali karir saya langsung di belakang layar. Mungkin saya bisa membaca perubahan masyarakat, tapi dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk foto, mungkin dalam bentuk laporan, rasanya berbeda. Tapi kalau waktu aku di lapangan, misalnya aku datang ke satu desa, aku misalnya baru hari pertama, di situ misalnya angka kematian balita sangat tinggi atau kematian anak sangat tinggi. Hanya karena simple apa? Ketika mereka diare, mereka menganggap itu hal yang sepele, tidak memberikan air putih atau tidak membawa anak langsung ke puskesmas, panasnya dibiarin aja sampai berhari-hari. Dan di situ tingkat kematian karena diare itu cukup tinggi. Itu sulit untuk kita memberikan pemahaman ya, peningkatan kesadaran. Kita mulai misalnya dengan satu program, sosialisasi bagaimana nih menangani anak yang dengan diare segala macam. Mungkin tahun depannya perubahan yang terjadi di mereka itu mungkin cuman nggak langsung semua masyarakat di desa itu. Tapi dengan aku melihat ada satu ibu datang ke kita, "Ibu, saya punya anak kemarin diare berat. Tapi sekarang dia sudah sembuh. Saya bawa dia ke puskesmas terdekat atau saya kasih dia air minum putih yang banyak." Itu mendengar testimoni langsung dari penerima manfaat yang mengubah hidupnya, kualitas hidupnya dia, anaknya, itu rasanya kayak hati tuh kayak terenyuh gitu, kayak, "Oh, ternyata saya jauh-jauh ke sini." Kadang kan ada ya pikiran, "Ini saya S1, HI, sekolah tinggi-tinggi, tapi nyeberangin sungai, jalan kaki ke bukit sana cuma untuk ketemu desa." Tapi dengan ngelihat semua itu jadi terbayar banget, itu yang menyenangkan. Terus yang kedua, tinggal bersama masyarakat. Kadang dulu waktu saya masih di NGO yang paling ekstrim itu kita ditempatkan di satu desa dan di situ selama 2 minggu atau bisa berbulan-bulan. Baru berapa bulan kemudian kita boleh balik ke kota. Untuk apa? Untuk kembali ke kantor, untuk ngumpulin data, untuk beli kayak bahan makanan pokok. Habis itu beberapa bulan kemudian balik lagi ke desa. Tinggal sama masyarakat itu menyenangkan. Buat aku ya, terlepas dari melihat kehidupan mereka yang memang saya nggak mau bilang miskin, tapi lebih sulit, lebih perlu banyak berusaha dan berupaya dari kita ya. Itu membuat saya belajar banyak. Jadi saya juga pernah kayak misalnya tinggal di rumah satu kepala desa, itu rumahnya kayak kayu gitu ya, itu listrik kalau jam 6 sore itu udah mati, sampai besok paginya baru nyala. Terus kita kalau nyari sinyal, bener kita tuh harus naik pohon. Jadi pakai HP Nokia, aku nggak tahu ya anak-anak sekarang masih ingat atau masih tahu atau enggak ya, tapi HP Nokia yang cuman bisa ada senternya, itulah yang modal kita ya. Jadi kalau kita nyari sinyal, itu tuh saya sama teman-teman harus kayak agak naik pohon gitu sambil nyari-nyari sinyal kayak gitu, karena emang sulit kan. Nah, terus paginya bangun, jadi kita tidur, di bawah itu langsung kandang babi dan ayam. Paginya bangun, wah itu baunya luar biasa. Tapi itu buat saya sangat, apa ya, mungkin saya senang ya, wah seperti ini ya ternyata, dan pagi itu anak-anak itu udah nunggu kita, mereka senang kan kalau kita datang, ada kakak dari kantor A datang, mereka udah nungguin kita, mereka udah ngajak kita main dan itu membuat saya,
sukacita lah. Jadi bahagianya itu benar-benar luar dan dalam, itu tinggal bersama masyarakat, terus menikmati kebudayaan mereka. Kalau misalnya di NTT mereka punya istilah tuh belis, jadi mereka kalau mau menikah itu harus ada barang yang kayak ditukar gitu ya, mereka harus bisa dalam bentuk sapi, bisa dalam bentuk kuda. Lucu-lucu gitu budaya dari barat sampai timur itu sangat beragam. Saya agak banyak cerita timur karena memang saya hampir 80% tuh ditempatkan di timur. Terus dengan Papua yang ada bakar batu, dengan beragam budaya kita belajar. Terus yang paling menyenangkan terakhir adalah keliling pelosok-pelosok Indonesia dengan gratis. Itu yang buat saya mungkin kalau dengan dana sendiri mengunjungi dari Aceh sampai Papua, mungkin saya juga harus nabung yang sangat-sangat banyak gitu ya. Tapi semua itu menjadi bisa karena pekerjaan ya. Jadi ya 1-2 pulau terlampaui. Jadi kita bisa snorkeling, diving langsung sama masyarakat, bisa langsung bakar ikan, makan di pinggir pantai. Asik banget deh gitu. Jadi itu momen-momen yang sangat menyenangkan dan pekerjaan itu nggak terasa lelah gitu. Wah, banyak banget ternyata ya Bu ya. Jadi pengen nih berkecimpung juga gitu di NGO. Boleh banget dong. Nah, Ibu Jessica nih, selayaknya 12 tahun ya di NGO tuh nggak mungkin dong kita tuh nggak ngerasa boring. Apalagi kalau misalnya kayak Gen Z nggak usah 12 tahun deh Bu. Kayaknya kalau disuruh kerja Senin sampai Sabtu juga boring gitu. Tapi kalau Ibu gimana sih Ibu? Apa sih kira-kira yang membuat Ibu tetap termotivasi untuk terus bekerja di NGO itu tadi? Oke, banyak ya. Mungkin kalau saya nggak nyetop diri saya, mungkin nggak stop-stop. Ya sampai sekarang saya masih terus ya dan bersyukur, memiliki support system yang sangat mendukung. Jadi keluarga, anak, suami semua sangat mendukung. Dan memang yang paling tidak membosankan buat saya itu karena dinamis gitu. Jadi, kadang kalau di satu organisasi kita bisa tuh dipindah dari satu desa ke desa lain gitu. Karena bilang saja begini, saya ditempatkan di provinsi A. Di situ ada puluhan desa. Bertahun-tahun kerja saya ngelilingin desa-desa itu. Bagaimana saya nggak bosan? Dan setiap desa punya keunikan masing-masing. Lalu saya harus siap kalau misalnya Jessica di provinsi B kita lagi kekurangan staff, kamu bisa berangkat nggak? Nah itu lebih menarik lagi, saya belajar lagi hal baru gitu. Jadi hal-halnya itu dinamis karena isunya juga dinamis. Mungkin provinsi A dia isunya tentang pendidikan, tapi ketika saya pindah ke provinsi B, oh ternyata di sini kesehatan yang lebih benar-benar kita perlu dorong. Nanti pindah lagi ke provinsi yang lain itu bisa berbeda. Jadi tempatnya beragam, isu yang kita pelajari beragam. Bahkan juga kalau di NGO kan posisi kita juga bisa berpindah-pindah ya. Ya misalnya tadi mungkin ya, tadinya jadi koordinator untuk pendidikan, lalu berubah menjadi kesehatan. Posisi yang beragam yang juga membuat skill kita improve ya. Jadi itu tidak membosankan. Skill kita itu juga bertambah. Ini yang kedua. Bagaimana nggak bertambah? Kita itu tidak hanya menghadapi misalnya pemerintah lokal, tapi kita juga menghadapi masyarakat. Seperti tadi Mbak Friska udah bilang, kita tuh memang salah satu perannya adalah penengah gitu. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah lokal, tapi bagaimana kita juga bisa membuat masyarakat untuk percaya dan kooperatif bahwa pemerintah itu mau membantu kita loh, yuk bareng-bareng gitu kan. Itu skill komunikasi, skill untuk berpikir kritis karena kita harus tahu apa sih akar masalah di desa A, apa sih yang menyebabkan misalnya peningkatan anak yang tidak masuk sekolah atau drop out itu tinggi misalnya karena dia harus menemani ibunya berladang, bapaknya berladang, karena itu lebih penting. Dia lebih dengan berladang dia balik dia bisa makan. Tapi kalau di sekolah dia jauh kan pikirannya seperti itu mereka. Jadi banyak sekali skill-skill yang kita jadi belajar. Seperti apa ya? IO iya, jadi manajer iya, jadi orang yang harus berpikir strategik iya, karena kita juga memonitor, kita juga mengevaluasi. Jadi harus serba bisa dan akhirnya menjadi bisa karena kita belajar dari banyak orang. Dan itu yang terakhir yang membuat tidak bosan bertemu
teman-teman baru atau masyarakat baru, siapapun itu. Setiap wilayah, setiap desa orangnya semua baru. Kita mesti kayak ngeriset lagi, oke, saya mulai dari nol karena desa B atau provinsi A dengan B itu berbeda. Kita nggak bisa samain. Kita kayak harus kayak mengulang lagi, oh pelan-pelan yuk kita mulai lagi dari awal, ketemu orang baru, ketemu pemerintah lokalnya, ketemu masyarakatnya, ketemu anak-anaknya, ketemu dengan orang-orang kelompok-kelompok disabilitas, kelompok-kelompok perempuan, banyak banget gitu. Jadi buat aku itu tuh adalah NGO itu kayak bukan hanya tempat bekerja, tapi tempat menuntut ilmu seumur hidup. Nggak cuma NGO ya, di IGO juga bisa banyak gitu. Jadi dunia development ini membuat aku bertumbuh terus tanpa ada batasan umur ataupun masa gitu. Oke, dengar penjelasan Ibu Jessica nih makin pengen nih untuk bekerja juga di NGO gitu karena Semoga makin pengen ya, jangan jadi oh makin enggak takut dong, ya. makin tertantang justru Bu untuk mencoba ini. Nah, mungkin terakhir nih Ibu Jessica, Oke. Ibu mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi kita boleh dong ya minta lagi tips and trick, saran juga kepada teman-teman mahasiswa HI Unmul tentunya yang ingin bekerja di NGO gitu, Bu. Oke, kalau mau kerja di NGO satu, karena tadi aku udah bahas di awal ya. Tadi kan aku bilang, ayo kita mulai kulik-kulik teman-teman. Apa sih NGO dan IGO yang sekarang ada di Indonesia yang sedang mengimplementasikan programnya? Karena masa-masa NGO atau masa setiap program itu ada masa penutupan programnya gitu. Dia nggak selalu ada terus. Misalnya program pendidikan, no, dia mungkin cuma 8 tahun. Kenapa? Karena kita tidak boleh memanjakan masyarakat kita sendiri. Karena ketika kita sudah tinggalkan itu desa, mereka harus sustain, mereka harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi banyak kulik supaya tahu apa aja yang ada di Indonesia supaya bisa jadi bahan teman-teman untuk mempersiapkan seminar atau skripsi, supaya bisa menjadi persiapan teman-teman untuk oh saya mau apply di ABCD, itu kulik dari sekarang. Lalu kulik juga program-programnya apa aja supaya belajar bahwa kalau dulu saya tuh selalu terkungkung sama program lingkungan. Ternyata banyak banget program lingkungan itu sekarang ada yang namanya finansial lingkungan. Aduh, banyak banget deh udah berkembang pendidikan, kesehatan, PAUD holistik, posyandu holistik, banyak banget. Cari tahu supaya beragam informasi yang kita dapatkan. Nah, ini yang penting nih mungkin sebagai penutup ya. Kalau teman-teman mau dan sudah yakin, oh saya mau bergelut di NGO, maka yang terakhir tadi mungkin saya sudah sebutkan, mulailah itu dari di lapangan. Kenapa? Karena dengan dari teman menjadi tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia kita. Teman-teman jadi melihat dengan mata teman-teman sendiri, begini ya ternyata negara saya. Oh, saya mau berkontribusi di sini gitu. Jadi supaya teman-teman dapat feel-nya, supaya teman-teman dapat experience-nya langsung. Karena kalau nggak turun ke lapangan beneran, mumpung teman-teman masih single ya, apalagi yang cewek-cewek nih, jangan terbebani karena nanti aku nikahnya gimana kalau dulu tuh gitu. Kalau aku di Papua nanti aku nggak dapat jodoh. Jangan, jangan, jangan itu menjadikan atau mempersempit cita-cita kalian gitu loh, karir development kalian. Ada masanya kok, itu udah diatur. Contohnya akhirnya aku menikah juga, misalnya bagi yang ingin menikah ya. Tapi jangan itu menjadikan atau mempersempit pandangan atau keinginan teman-teman untuk mencapai cita-cita. Jadi mulai dari lapangan, yuk berkelana, lihat negaramu sendiri, bagaimana masyarakat kita di sana. Oke, wah keren banget penjelasan dari Ibu Jessica. Nah, mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Ibu Jessica udah sharing banyak banget hal tentang gimana sih kerja di NGO dan juga seputar NGO. Dan terima kasih juga nih untuk Ibu Friska, tadi di awal sudah dijelasin apa sih itu INGO, apa perbedaannya dengan IGO gitu. Nah, banyak banget insight baru yang bisa kita dapatkan dari penjelasan dua narasumber keren kita malam hari ini.
Semoga bisa menambah pengetahuan dan juga membuka jendela wawasan kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, hai tips semuanya, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Sampai berjumpa di episode HI Talks Podcast selanjutnya, yang tentunya akan membahas berbagai macam topik menarik nih, yang pastinya menggugah rasa ingin tahu kita semua yang mendengarkannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Friska dan juga Ibu Jessica. Sama-sama teman-teman Universitas Mula Warman. Terima kasih kembali Syakila. Ya, terima kasih banget nih udah nemenin podcast kali ini. Hai Pips yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk memberikan saran dan masukannya. Kira-kira apa lagi nih topik yang bisa kita bahas di next episode. Nah, hai tips semuanya, yang terpenting adalah jangan lupa like dan juga komen. HI Talks Podcast tersedia untuk didengarkan melalui kanal YouTube HI Universitas Mula Warman nih teman-teman semuanya. Dengarkan terus HI Talks Podcast dan stay tune untuk episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik dengan pembahasan kita kali ini. Aku Syakila dan sampai jumpa di HI Talk Podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hits kali ini. For more High Talks content, jangan lupa like dan berikan saran dan masukan kalian pada kolom komentar di bawah ya. High Talks Podcast tersedia untuk didengarkan melalui Spotify dan juga kanal YouTube HI Universitas Mula Warman. Saksikan terus podcast High Talks and stay tuned untuk episode-episode berikutnya yang gak kalah menarik dari pembahasan kita kali ini. Thanks for tuning in, Hi Peeps. See you next time.